Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 51. Pengen kedondong. Mata pria itu terbuka lebar ketika melihat Alena yang berjalan dengan dua orang temannya. Erik merasakan keringat yang bercucuran di keningnya. Saat ini dirinya seperti orang yang tidak mau dilihat oleh orang lain. Apa yang harus aku lakukan? Erik begitu sangat khawatir. Pria itu berulang kali menarik nafasnya dengan sangat keras dan menghembuskannya. Otaknya tidak ada henti-hentinya berpikir untuk mencari solusi. Apa yang harus dilakukannya saat ini? Bila aku ada di dalam mobil ini, sudah pasti Alena akan mengenali mobilku. Alena pasti akan datang ke sini. Bagaimana bila Aisyah melihatku? Pusing Erik memikirkannya. Berpikirlah, Erik menarik-narik rambutnya. Saat ini Alena belum menyadari keberadaan Erik. Erik akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam mobil dan mencari tempat bersembunyi. Erik membuka pintu mobilnya dengan sangat pelan dan menutupnya juga dengan sangat berhati-hati agar Alena tidak mendengar suara pintu yang ditutupnya. Dengan sangat cepat, pria itu berlari dan mencari tempat untuk bersembunyi. Erik hanya memantau dari tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh Alena dan juga Aisyah. Di mana dia? Apa dia tidak jadi menjemputmu? Tanya Olivia memandang Alena ketika mereka sudah berada di depan halaman kampusnya. Alena menggelengkan kepalanya. Tadi, dia sudah mengirimkan aku pesan WhatsApp. Katanya dia sudah jalan ke sini. Alena berbicara dengan memandang ke kiri dan juga ke kanan. Alena melihat mobil yang selalu dipakai oleh Erik, mobil sport berwarna merah. Itu mobilnya, ucap Alena sedikit berlari menuju mobil Erik yang terparkir. Apa ada orangnya? Tanya Olivia yang berdiri sedikit jauh dari Alena. Alena menggelengkan kepalanya. Tidak ada, jawabnya. Mungkin dia sedang ke kamar mandi, ucap Olivia. Aku coba hubungi dia, ucap Alena. Olivia dan juga Aisyah hanya menganggukkan kepalanya. Ini untuk pertama kalinya dia menjemputku, malah hilang, ucap Alena yang begitu sangat kesal dan malu. Alena mencoba menghubungi nomor Erik. Teleponnya tidak dijawab oleh pria itu, membuat dirinya begitu sangat malu dan juga ada rasa cemas ketika pria itu tidak ada di dalam mobil. Dia tidak mengangkat sambungan teleponku. Kenapa dengannya? Mengapa dia pergi begitu saja? Tapi dia tidak mungkin pergi karena mobilnya masih ada terparkir di sini. Alena berucap sambil mencari jawabannya sendiri. Mungkin saja yang dikatakan Olivia benar. Dia sedang ke kamar mandi. Karena mobilnya sudah ada, berarti dia sudah di sini, ucap Aisyah yang berusaha menenangkan sahabatnya. Iya juga, kalau gitu aku tunggu dia di sini, ucap Alena yang berdiri di depan mobil milik Erik. Kau yakin? Tanya Olivia yang mengerutkan keningnya. Iya, jawab Alena. Ini sangat panas, Alena. Kau bisa sakit bila menunggu Erik di depan mobilnya, Olivia berucap menasihati sahabatnya. Alena diam mendengar apa yang dikatakan oleh Olivia. Baiklah, kalau begitu kita tunggu di teras saja, ucapnya yang memandang teras di kampusnya. Maafkan aku tidak bisa menemanimu karena suamiku sudah datang, ucap Aisyah yang memandang mobil suaminya yang berhenti di parkiran. Iya, tidak apa-apa.
Lagian kamu tidak boleh kelelahan. Ingat, ada calon keponakan kami, ucap Alena yang tersenyum dan mengusap perut Aisyah. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku pulang dulu, ucap Aisyah. Hati-hati, ucap Alena yang mencium pipi Aisyah kiri dan kanan, dan juga Olivia yang mencium pipi Aisyah kiri dan kanan. Alena melambaikan tangannya memandang Aisyah yang masuk ke dalam mobil. Alena duduk di teras depan kampusnya bersama dengan Olivia. Alena tidak berkonsentrasi ketika mendengarkan Olivia bercerita kepadanya. Itu dia, ucap Alena ketika melihat Erik yang berjalan ke arahnya. Sudah lama keluarnya? Tanya Erik memandang Alena dan sedikit tersenyum kepada Olivia. Alena menggelengkan kepalanya. Kami belum lama keluar, baru saja, ucapnya yang tersenyum. Apa mau pulang sekarang? Tanya Erik. Iya, jawab Alena. Aku pulang dulu, ucap Alena yang memandang Olivia. Tidak kenalkan denganku, ucap Olivia. Maafkan aku lupa. Alena sedikit tertawa. Erik, berkenalanlah dulu dengan temanku, ucap Alena yang memandang Erik. Perkenalkan, namaku Erik. Erik berucap memperkenalkan dirinya. Ini untuk pertama kalinya Erik bertemu dengan teman Alena. Namaku Olivia. Kami sudah bersahabat sejak SMA, ucap Olivia menjelaskan hubungannya dengan Alena. Erik sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, kami permisi dulu, ucap Erik. Hati-hati, tolong jaga sahabatku dengan baik. Ingat, dia itu masih sangat polos, jadi tolong kau jaga baik-baik, Olivia berucap dengan sangat tegas. Erik menganggukkan kepalanya. Apa capek? Tanya Ardi memandang istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Selesai ujian semester ini, kita akan ke Indonesia. Dan adik akan lanjutin kuliah di Indonesia, ucap Ardi memberitahu istrinya. Apa kuliah abang akan selesai semester ini? Tanya Aisyah. Insya Allah, jawab Ardi. Ica suka di sini, tapi seenak-enaknya di negara orang, pasti lebih enak di negara sendiri. Di sana ada ibu. Jadi kalau nanti Ica melahirkan ada ibu, ada Kak Arum, rame, ucap Aisyah yang begitu sangat tidak sabar untuk kembali ke negaranya. Iya dek, abang khawatir kalau nanti hamilnya sudah semakin besar. Kita udah nggak bisa lagi untuk pulang ke Indonesia dan harus melahirkan di sini. Setelah melahirkan, kita juga harus nunggu dulu anak kita bisa dibawa untuk perjalanan jauh. Jadi karena itu semester depan adik kuliahnya di Indonesia. Di sana juga ada Mami Anita yang pasti bisa membantu untuk mempermudah perpindahan universitas, ucap Ardi. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau abang belum bisa selesai kuliahnya, nanti gimana? Tanya Aisyah. Insya Allah selesai sayang. Abang nanti akan mengusahakan selesai sebelum akhir semester ini. Lagian, nanti bila abang belum selesai, enggak apa-apa. Nanti biar abang saja yang di sini sendiri, ucap Ardi yang tersenyum dan mengusap perut istrinya. Aisyah tidak membantah sedikit pun apa yang diperintahkan oleh suaminya. Suaminya pasti sudah sangat memikirkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Aisyah begitu percaya dengan keputusan yang diambil oleh suaminya. Gimana tadi kuliahnya? Tanya Ardi. Biasa, banyak tugas. Tapi nanti abang bantuin Ica ngerjain ya, ucap Aisyah yang tersenyum menunjukkan deretan giginya yang putih. Dengan cepat Ardi menganggukkan kepalanya. Sekarang adik jadi murid abang. Jadi abang akan bimbing adik biar bisa jadi dokter yang pintar,
ucapnya tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Iya Pak Guru, ucap Aisyah. Dosen lah dek, pinta Ardi. Aisyah tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Ya Pak dosen, ucapnya kemudian. Ada mau beli sesuatu sebelum pulang? Tanya Ardi. Semua bahan masih ada di kulkas bang, tapi pengen makan kedondong, ucapnya. Ardi membuka mulutnya dengan sangat besar mendengar permintaan istrinya. Kenapa? Tanya Aisyah. Ganti jeruk ya, Ardi menawarkan. Dengan cepat Aisyah menggelengkan kepalanya. Ica mau kedondong bang, ucapnya. Abang enggak yakin dek di sini ada kedondong, Ardi berucap dengan bingung. Tapi Ica pengen kedondong, ucap Aisyah yang kembali mengulang keinginannya. Kita cari ke pasar buah, ucap Ardi yang akan berusaha untuk mencari apa yang diinginkan oleh istrinya. Ini maunya ada-ada aja ya, ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. Istrinya begitu sangat jarang meminta apa-apa, namun kali ini yang diminta istrinya justru malah kedondong, yang dirinya tidak tahu apakah ada di negara adidaya tersebut.